Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat pembahasan soal tes potensi akademik atau TPA, bagian logika ya. Nah, logika itu ada banyak ragam. Ini salah satunya ya itu. Nah, tes TPA sendiri atau tes potensi akademik itu ada di UMUGM, terus mungkin TIU ya, TIU STAN gitu. Terus juga CPNS atau CASN ya, ataupun yang lainnya. Ya, ini hampir selalu ada dalam seleksi eh, penerimaan pegawai baru biasanya ya itu. Nah, ini langsung ya. Eh, di sini setiap soal berikut terdiri dari premis-premis atau pernyataan dan 5 pilihan kemungkinan kesimpulan. Jadi disediakan beberapa kemungkinan kesimpulan ya. Nah, pilihlah kesimpulan yang dianggap paling tepat. Artinya ya membandingkan mana yang paling mendekati gitu ya. Nah, langsung. Nomor satu, semua pegawai Kemenkyu adalah orang yang disiplin. Jadi semuanya tanpa kecuali semuanya adalah orang yang disiplin gitu ya. Nah, beberapa pegawai Kemenkyu adalah orang yang profesional. Di sini ada kata beberapa. Beberapa itu apa? Ya minimal satu. Artinya apa? Tidak semuanya. Walaupun hanya satu yang tidak, gitu ya, yang kurang, gitu ya. Nah, jadi misalnya dari 1.000 orang Kemenkyu, 9.999 berapa? Dari 1.000 pegawai Kemenkyu, 999 adalah orang yang profesional. Itu disebut beberapa, walaupun hanya kurang satu saja. Ya, jadi beberapa itu tidak, intinya apa? Tidak semua, tapi ada. Jadi beberapa itu bisa ada, bisa juga minimal satu, bisa juga sebagian. Nah, kalau digambarkan, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah himpunan pegawai Kemenkyu. Nah, semuanya itu adalah orang yang disiplin. Maka semua pegawai Kemenkyu itu ada di dalam lingkaran disiplin. Ini ya. Nah, ini disiplin gitu. Semuanya tanpa kecuali. Nah, dari sini disiplinnya, dari sini kelihatan berarti apa? Tidak berlaku kebalikannya. Artinya apa? Yang disiplin itu tidak mesti pegawai Kemenkyu. Jadi semua pegawai Kemenkyu adalah orang disiplin. Nah, berarti tapi tidak sebaliknya. Orang yang disiplin pasti pegawai Kemenkyu, tidak mesti ya. Nah, seperti ini. Di daerah ini kumpulan orang disiplin yang bukan pegawai Kemenkyu, tapi setiap orang pegawai Kemenkyu pasti orang yang disiplin menurut soal bacaan ya. Nah, premis pertama. Premis kedua, beberapa pegawai Kemenkyu adalah orang yang profesional. Artinya apa? Ini ada beberapa kemungkinan. Sebagian lingkaran Kemenkyu ini masuk dalam lingkaran atau himpunan orang profesional. Nah, yang profesional yang mana? Bisa seperti begini. Ini kalau ini berarti apa? Yang Kemenkyu itu sebagiannya adalah orang profesional. Dalam lingkaran merah ini orang yang profesional. Dan semua orang yang profesional adalah pegawai Kemenkyu. Kalau seperti ini. Tapi ini nggak mesti. Bisa juga seperti begini. Nah, berarti apa? Apa namanya? Pegawai Kemenkyu itu adalah orang sebagian pegawai Kemenkyu orang yang profesional, dan orang yang profesional tidak semuanya pegawai Kemenkyu. Tapi semuanya adalah yang profesional adalah orang yang disiplin. Bisa juga seperti begini, yang profesionalnya, gitu ya. Nah, artinya apa? Yang profesional itu bisa saja pegawai Kemenkyu, bisa juga orang yang disiplin tapi bukan pegawai Kemenkyu. Bisa juga orang yang profesional itu disiplin dan pegawai Kemenkyu. Bisa juga profesional tidak disiplin dan bukan pegawai Kemenkyu tentunya, gitu ya. Jadi ini beberapa kemungkinan untuk himpunan profesionalnya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat nomor A. Yang jelas namanya kesimpulan berarti harus mencakup seluruh premis atau seluruh pernyataan, gitu ya. Contoh yang A, beberapa pegawai Kemenkyu bukan orang yang profesional. Nah, beberapa pegawai Kemenkyu bukan orang profesional, benar. Karena yang profesional sebagian, maka sebagian lagi tidak profesional. Ini pernyataan yang benar, tapi hanya mencakup satu premis saja, yaitu premis yang kedua, tidak mencakup yang pertama. Jadi kalau dibilang ini benar, benar sebagai pernyataan, tapi sebagai kesimpulan ya salah, karena sebagai kesimpulan itu harus semuanya, gitu ya. Nah, jadi kurang tepat. Nah, karena hanya mencakup satu atau sebagian dari premis saja. Yang nomor B,
semua orang yang profesional adalah orang yang disiplin. Nah, yang profesional apakah disiplin? Kalau gambarnya seperti ini, yang pertama, yang kedua itu iya. Tapi kalau seperti begini kan ada yang di luar, karena nggak ada keterangan ya. Jadi itu. Jadi ini tidak bisa dipastikan. Kita cari yang pasti ya. Nah, beberapa orang yang disiplin bukan pegawai Kemenkyu. Nah, beberapa yang disiplin bukan pegawai Kemenkyu. Itu benar ya. Itu. Jadi karena semua pegawai Kemenkyu orang disiplin, tapi yang disiplin belum tentu pegawai Kemenkyu. Ada juga bisa jadi yang disiplin dan bukan pegawai Kemenkyu, gitu ya. Nah, jadi ini nomor C ini benar, tapi hanya mencakup premis yang pertama, ya itu tidak mencakup premis yang kedua. Itu apa? Bicara tentang profesional. Jadi ini sama kayak nomor A, tidak lengkap, ya itu. Nah, kalau yang D hanya pegawai Kemenkyu yang disiplin. Nah, kalau kita lihat gambar ini tidak juga, ada yang bukan Kemenkyu yang disiplin juga, ya itu. Nah, di sini kan hanya menjelaskan yang Kemenkyu aja, jadi ini kurang lengkap. Jadi mestinya apa? Jawabannya yang E. Lagi pula yang D ini hanya mencakup premis yang pertama, tidak mencakup yang kedua. Nah, kita lihat yang E. Beberapa orang yang profesional, nah premis yang kedua adalah orang disiplin. Ini mencakup premis yang pertama. Kita cek. Beberapa yang profesional adalah orang disiplin. Nah, ini kan mungkin ada di sini dalam lingkaran biru yang disiplin, bisa juga dalam lingkup pegawai Kemenkyu, gitu ya. Nah, jadi ini yang E jawabannya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini silakan diulang, dipelajari kembali ya. Nah, ini kemudian berikutnya yang nomor 2. Setiap jam 8, Retna minum obat asma. Yang pertama, kalimat pertama ya. Kalimat kedua, setiap akan minum obat, Retna makan terlebih dahulu. Nah, ingat, perhatikan betul. Ini setiap-setiap ya, berarti selalu gitu ya. Nah, jadi jam ini perhatikan ya. Jadi jam 8 ini minum obat. Dan sebelum minum obat, Retna akan makan terlebih dahulu. Dan minum obatnya jam 8. Berarti makannya sebelum jam 8. Karena setiap jam 8 adalah minum obat, maka setiap sebelum jam 8 selalu makan. Kira-kira begitu ya. Nah, coba kita cek. Yang A. Setiap jam 8 Retna makan. Jam 8 itu adalah minum obat. Makan adalah sebelumnya. Berarti ini A salah. Setelah jam 8 Retna makan. Jam 8 minum obat. Nah, kalau setelah jam 8 baru makan, ini bertentangan dengan premis yang kedua. Tadi ini salah, gitu ya. Nah, sebelum jam 8 Retna makan sesuai, gitu ya. Nah, karena apa? Jam 8 Retna minum obat dan sebelum minum obat harus makan. Berarti sebelum jam 8 harus makan. Jadi ini bisa jadi kita cek yang D sama E, pastikan itu tidak ada yang lebih tepat daripada C. Kalau ada ya ambil yang lain, gitu ya. Nah, karena diminta yang paling tepat. Coba yang D. Setelah jam 8 Retna tidak makan, tidak ada keterangan. Gitu ya. Nah, tidak ada keterangan. Yang pasti adalah sebelum jam 8 Retna harus makan. Setelah jam 8 mau makan lagi, bebas, nggak ada keterangan. Ya gitu. Tapi kalau sebelum jam 8, pasti. Jadi ini tidak pasti yang D ini ya. Terus yang E, Retna tidak makan. Ini jelas salah. Kenapa? Harus makan, karena akan minum obat. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya, cara menganalisanya. Ya, gitu. Kemudian yang nomor 3, sebagian penduduk desa, nah ini bisa juga digambarkan dengan lingkaran tadi, himpunan ya, di diagram Venn, sederhana aja ya. Nah, sebagian penduduk desa berprofesi sebagai pengemis, artinya sebagian lagi bukan sebagai pengemis. Gitu. Nah, kemudian semua pengemis, berarti tanpa kecuali, semua pengemis, tapi kalau dihubungkan dengan penduduk desa X, tidak semuanya. Ya, kalau ini semua pengemis, asalkan pengemis, entah itu penduduk desa X ataupun bukan, sembarang pengemis ya, akan ke kota J pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Nah, pernyataan kedua ini berlaku untuk semua pengemis ya itu. Nah, kalau pernyataan pertama berlaku untuk sebagian penduduk desa X. Artinya apa? Sebagian penduduk desa X yang berprofesi sebagai pengemis akan berangkat ke kota J pada pagi hari dan pulang di sore hari. Tapi itu yang pasti adalah yang pengemis. Nah, sekarang Fulan adalah penduduk desa X. Apakah dia pengemis? Ingat, yang pengemis hanya sebagian, gitu ya. Nah, jadi Fulan ini belum tentu pengemis. Tapi Fulan berangkat kerja di pagi hari dan pulang sore hari. Yang jelas kerjanya apakah di kota J, gitu ya. Nah, terus apakah kalau waktu kerjanya sama dengan pengemis, berarti dia pengemis juga? Belum tentu. Artinya Fulan ini
nggak jelas, gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan, apakah Fulan adalah pengemis? Mungkin. Kalau misalkan kalimatnya Fulan mungkin pengemis, itu benar. Karena bisa iya, bisa tidak. Ditambah dengan kata mungkin cocok, ya. Tapi kalau Fulan adalah pengemis, berarti pasti. Ini salah. Karena memastikan yang tidak pasti ya. Fulan bukan pengemis, sama kayak A. Jadi Fulan itu bisa pengemis, bisa juga bukan pengemis. Jadi kalau dikatakan Fulan mungkin bukan pengemis, itu benar. Tapi kalau Fulan bukan pengemis, itu salah. Ya, karena apa? Memastikan yang tidak pasti. Atau Fulan bisa jadi pengemis. Nah, itu benar ya itu. Nah, yang C, Fulan adalah pegawai negeri. Tidak ada keterangan juga ya, gitu. Karena pegawai negeri di sini juga nggak disebutkan ya, itu tidak pasti ya. Nah, ini memastikannya tidak pasti ya, itu. Terus yang D, Fulan pulang kerja pagi hari. Nah, ini jelas salah. Karena apa? Fulan itu pagi hari adalah berangkat, bukan pulang. Berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan karena datanya tidak lengkap, gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian lagi yang nomor 4 ya. 4 itu, nah ini kadang-kadang ada kalimat yang seperti gini, membolak-balik ya itu. Tidak semua gitu, tidak semua. Tidak semua warga, jadi kalau ada kayak gini fokus ya itu, hati-hati gitu ya. Nah, bila perlu diulang ya. Jadi tidak semua warga wajib memiliki kartu sehat. Artinya apa? Ya mungkin ada yang wajib, tapi nggak semuanya. Ya, jadi gampangannya warga itu tidak diwajibkan memiliki kartu sehat. Ya, itu. Mungkin kalaupun ada kewajiban, hanya sebagian. Karena di sini ada kata tidak semua. Jadi kata tidak semua ini kalau membingungkan bisa juga diganti dengan beberapa. Ya, itu. Tidak semua. Ya, bisa karena tidak semua itu ya berarti mestinya ada. Ya, itu. Ada tidak bukan berarti tidak ada, bukan ya. Itu. Belum tentu ya. Itu. Nah, terus Halimah adalah warga desa. Nah, kita nggak tahu apakah Halimah ini termasuk yang wajib apa yang tidak wajib, gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan Halimah wajib memiliki kartu sehat itu ya mungkin, ya itu belum tahu ya itu karena kan tidak semuanya. Nah, kita nggak tahu Halimah ini termasuk yang mana, yang wajib apa yang tidak. Jadi ini tidak bisa, ya. Nah, warga desa wajib memiliki kartu sehat. Ya, warga desa. Ini kan berarti semuanya ya, itu walaupun nggak ada kata semua. Tapi menunjukkan apa semua. Padahal kan ini tidak semua. Jadi ini salah ya. Nah, Halimah memiliki kartu sehat. Mungkin ya gitu. Walaupun nggak wajib dia memiliki bisa aja. Tapi kan nggak pasti ya. Jadi ini yang C ini salah karena memastikan yang tidak pasti. Nah, terus Halimah harus memiliki ini wajib. Padahal kan tidak semua wajib dan kita nggak tahu Halimah itu wajib atau tidak. Nah, berarti tidak ini memastikannya tidak pasti ya. Jadi jawabannya yang E, tidak dapat disimpulkan. Nah, ini untuk cara berpikir ya itu. Nah, kalau dilancar sih lebih cepat lagi, mungkin langsung. Tapi ingat ya, tidak selalu kita ada soal langsung membuat kesimpulan pilih jawabannya. Lebih enak, lebih aman adalah memilih jawaban, bukan membuat jawaban. Karena apa? Mungkin kita bikin jawaban dan jawabannya benar, pilihan enggak ada. Atau bisa jadi ada yang bentuk lain gitu ya. Nah, jadi enak pilih jawaban aja, cek dan baca sampai selesai. Loh, kalau lama nantinya ya makanya harus latihan ya itu biar cepat gitu ya. Nanti juga akan membentuk pola sendiri ya. Nah, terus berikutnya lagi ini saya turunkan dulu ya. Nah, karena agak terpotong. Nah, ini berikutnya lagi ini wah ini kalimat cukup panjang ya. Nah, bila perlu itu soal kita terjemahkan menjadi sebuah gambar atau dena atau apapun sehingga apa? Kita bisa sekali melihat dan terbaca semuanya. Karena kalau kayak kata-kata seperti begini, untuk bisa membaca kita harus mengeja per kata, melafalkan per kata walaupun dalam hati ya. Tapi kita rubah seperti tadi yang nomor satu itu kan diilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini, sehingga apa? Kita bisa melihatnya sekilas ya gitu. Nah, kalau ini juga sama. Nah, contoh bagaimana caranya menerjemahkan gambar menjadi sesuatu yang sekali lihat sudah kebaca semuanya, kata-katanya. Nah, begini contohnya. Semua pegawai wanita di kantor A wajib berseragam hitam putih pada hari Senin dan Rabu. Nah, itu gini. Jadi untuk ini kan semua ya. Berarti untuk yang wanita, semua yang wanita itu apa? Wajib memakai hitam putih. Nah, ini hitam putih ya, hitam putih saya singkat saja. Nah, pada hari Senin dan hari Rabu, gitu ya. Nah, hari selain Senin sama Rabu tidak ada keterangan apakah wajib pakai hitam putih. Nah, artinya apa ya? Mungkin bebas, mungkin juga bebas nggak tahu. Yang penting tidak ada keterangan, tidak pasti, gitu ya. Nah, kemudian semua lagi pegawai pria
Di kantor A wajib berseragam biru putih pada hari Selasa dan Kamis. Nah, pegawai pria itu pada hari Selasa dan Kamis, Kamis itu berseragam apa tadi biru putih ya. Nah, biru putih gitu ya. Nah, sudah ini. Manakah di antara pernyataan berikut yang menjadi pernyataan ya? Jadi tidak harus mencakup seluruhnya karena bukan kesimpulan gitu ya. Nah, ada kalimatnya kalau tadi kan tidak ada ya gitu. Nah, gini, pada hari Senin, Dina, berarti apa? Seorang wanita. Maka lihat orang wanita. Jadi ini ya, jadi kelebihan pakai cara begini, kita nggak usah lihat ini. Karena kalau pakai ini kan kita harus mengejar satu persatu, cari di mana. Nah, ini kan sudah sekali pandang, sudah kebaca semuanya ya. Nah, Dina itu wanita. Berarti apa? Fokus ke sini, gitu ya. Nah, wajib berseragam hitam putih cocok ya. Pada hari apa tadi? Senin, Senin juga cocok ya. Nah, ini hampir pasti benar karena sudah sesuai gitu ya pernyataannya. Berarti yang lain harus salah. Ya itu. Coba kita cek. Nah, apakah langsung berani memilih jawaban A? Kalau seperti ini sih saya pribadi mengatakan ini pasti A langsung ya. Karena apa? Datanya sudah sesuai semua ya itu. Tapi kalau lebih aman sih cek semuanya. Contoh, pada hari Rebo Doni laki-laki pria. Hari Rebo ada keterangan tidak ada. Langsung salah. Gitu ya. Karena apa? Nggak ada data. Karena apa? Di sini hari Rebo ada keterangan tapi dipastikan. Artinya pada data tidak ada ya. Nah, pada hari Selasa Doni laki-laki Selasa ada keterangan. Seragamnya hitam putih, laki-laki disebutkan biru bukan hitam putih, biru putih ya. Berarti ini salah ya. Nah, ini juga tetap cepat kok asal ini pakai kayak begini ya. Ini contoh aja, tidak harus seperti begini, mungkin bisa ada ide yang lain kalau udah biasa berlatih ya gitu. Lanjut ya, yang D itu Dina, wanita, wajib hitam putih. Nah, Dina hitam putih ya. Nah, pada hari Kamis tapi Kamis kan tidak ada. Wanita itu Senin dan Rabu, berarti ini salah. Ya. Nah, pada hari Senin, Dina wanita, Senin ada seragamnya biru putih. Biru putih itu milik laki-laki. Ini ya, berarti apa? Ini juga salah. Maka jawabannya yakin yang A, gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi nomor 6. Jika air direbus pada suhu 100 derajat Celcius, maka air mendidih. Nah, kalau sebelum, ya berarti belum mendidih. Ya, itu. Nah, Sumi merebus air dalam panci dan sekarang suhunya 115 derajat. Nah, apakah masih mendidih? Yang jelas sudah melampaui. Gitu ya. Nah, coba kita cek aja satu persatu ya. Air dalam panci sudah dingin. Mestinya tidak. Logikanya kan begitu ya. Nah, karena makin naik suhunya ya makin panas ya. Jadi ini salah pasti gitu ya. Nah, air dalam panci sudah mendidih. Ya, di 100 derajat mendidih. Lebih dari itu bukan berarti turun jadi dingin, bukan ya itu. Ya, mendidih pokoknya sudah mendidih ya. Apakah menguap? Ya nggak tahu. Pokoknya sudah mendidih ya gitu. Nah, lewat dilacak. Yang C, air dalam panci tidak mendidih. Ya, pokoknya sudah mendidih, lebih tepat ya. Nah, jadi A, kalau dibandingkan B sama C, lebih tepat yang B. Air mendidih jika direbus dalam panci. Ya, tidak harus dalam panci. Dalam botol plastik aja bisa ya. Nah, kan sudah ada itu, botol plastik, botol minuman, diisi air, direbus bisa mendidih gitu ya. Nah, dan botolnya tidak meleleh ya itu. Nah, jadi ini salah. Nah, kan ini seolah-olah harus, padahal tidak harus pakai panci ya, pakai wajan juga bisa gitu ya. Nah, terus ini hanya, nah ini jarang jawabannya benar kalau kata-kata hanya ya hanya, tapi dipastikan aja. Hanya air dalam panci ini sama kayak yang D. Jadi bisa juga dalam wajan ya itu. Dalam panci pun memang tidak mesti mendidih kalau suhunya di bawah 100 derajat. Ini salah ya. Di jawabannya yang B gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 7. Semua siswa sekolah luar biasa mempunyai potensi logika yang cukup baik. Semua siswa tanpa kecuali. Jadi asal dia adalah siswa sekolah luar biasa, maka pasti potensi logikanya cukup baik. Nah, kalau yang di luar sekolah luar biasa tidak ada keterangan. Jangan memastikannya tidak pasti ya. Nah, Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Apakah dia punya logika yang baik? Mungkin. Mungkin juga tidak. Karena nggak ada keterangan. Karena kalimat pertama menjelaskan hanya yang ada di sekolah luar biasa. Yang ada keterangannya. Jadi kalau gitu Marcel tidak tahu. Jadi kalau dia katakan Marcel mungkin punya potensi logika yang baik, itu benar. Karena ada kata mungkin ya. Tapi kalau Marcel, nah misalnya A ya, Marcel tidak punya potensi logika yang baik, cukup baik, itu tidak bisa. Kalau ada kata mungkin,
bisa benar ya, tapi kalau ini tidak. Nah, bukan ya. Marcel mempunyai potensi logika yang cukup baik, bisa iya, bisa tidak. Nah, tapi kan ini disebutkan Marcel mempunyai potensi logika yang cukup baik, pasti. Nah, padahal belum pasti ya, gitu. Nah, terus nomor C, ada siswa sekolah luar biasa yang tidak mempunyai potensi logika yang cukup baik. Nah, ini bisa saja, bisa. Tapi kan masalahnya apa namanya? Jadi ada siswa sekolah luar biasa yang tidak mempunyai potensi logika yang cukup baik, gitu ya. Nah, jadi ini bisa. Tapi kan ini tidak mencakup premis yang kedua, tidak menceritakan Marcel itu bagaimana, gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa dikatakan bisa benar, bisa salah. Kenapa? Ada siswa sekolah luar biasa yang tidak mempunyai potensi logika yang cukup baik. Tidak tahu, nggak ada keterangan. Ya, bisa iya, bisa tidak. Karena keterangan di soal hanya yang di sekolah luar biasa. Jadi ini kurang tepat. Ya, yang D, Marcel seharusnya siswa sekolah luar biasa. Ya, tidak juga, ya gitu. Nah, ini tidak ya. Karena apa? Ya kan yang mempunyai potensi logika tidak harus di sekolah luar biasa, ya itu. Nah, ini ya. Terus berarti yang E tidak dapat disimpulkan ya itu. Karena Marcel posisinya di luar sekolah, keterangan hanya di dalam sekolah. Yang di luar sekolah nggak ada keterangan, maka tidak dapat disimpulkan ya itu. Karena tidak ada keterangan gitu ya. Terus nomor 8. Semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah wajib, jadi semua tanpa kecuali. Tidak ada satupun yang tidak. Jadi harus seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah dasar. Nah, salah satu mata kuliah dasar adalah statistika, berarti lebih dari satu mata kuliah dasar. Nah, salah satunya adalah statistika. Nah, karena semua harus mengambil mata kuliah dasar, termasuk berarti semua mata kuliah dasar harus diambil oleh semua mahasiswa ya ini. Karena di sini mata kuliah dasar itu tidak ada keterangan sebagian apa seluruhnya. Berarti ini menunjukkan bahwa semua mata kuliah dasar harus diambil oleh semua mahasiswa. Nah, salah satu mata kuliah dasar adalah statistika. Nah, kalau mau disimpulkan, berarti statistika ini diambil oleh semua mahasiswa. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang A, sebagian mahasiswa mengambil mata statistika. Ini salah. Kenapa? Semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar dan mata kuliah dasar adalah statistika. Salah satunya ya. Berarti pasti semuanya mengambil statistika. Jadi ini salah. Bukan sebagian tapi semua ya. Nah ini. Terus tidak ada mahasiswa yang tidak. Nah ini kalau gini harus hati-hati ya. Tidak ada mahasiswa yang tidak mengambil statistika. Artinya apa? Semua mahasiswa mengambil. Jadi ini sama aja dengan ini coret. Jadi semua ya. Nah, dan ini coret. Jadi semua mahasiswa ya itu mengambil statistika. Nah, gitu ya. Nah, itu kan benar tuh ya. Itu karena apa? Semua mahasiswa mengambil mata kuliah dasar dan mata kuliah dasar salah satunya adalah statistika. Jadi ini tepat, gitu ya. Nah, cek yang lainnya. Coba yang cek. Jadi kalau masih ragu, ya boleh tunda dulu aja. Ya itu. Nah, coba yang cek. Sebagian mahasiswa tidak mengambil statistika. Ini sama kayak yang A. Jadi kalau yang A menyebutkan sebagian mahasiswa mengambil, ya otomatis sebagian lagi tidak. Jadi kalau yang A benar, yang C juga benar ya. Nah, maka tidak mungkin dua-duanya benar, berarti pasti salah dua-duanya, gitu ya. Nah, ada mahasiswa yang tidak mengambil statistika. Ini sama kayak A, C, gitu ya. Semua mengambil statistika, ya. Nah, kalau yang E tidak ada yang mengambil statistika, berarti tidak, berarti semua mahasiswa tidak mengambil statistika. Harusnya semuanya, ya itu. Yang B jawabannya, gitu ya. Nah, terus nomor 9. Seluruh anggota DPD profesional, tanpa kecuali seluruh anggota memenuhi syarat bahwa dia adalah seorang profesional. Siapapun, gitu ya. Nah, pokoknya anggota DPD berarti dia adalah seorang profesional. Nah, Pak Milton adalah mantan penada yang sekarang menjadi anggota DPD. Artinya apa? Apapun masa lalunya, dia sudah anggota DPD. Maka dia adalah pasti memenuhi semua syarat sebagai anggota DPD ya, syarat dan sifat-sifatnya ya itu. Jadi karena Pak Milton adalah anggota DPD ya udah pasti dia adalah seorang profesional apapun latar belakangnya ya. Nah, coba kita cek jawabannya yang A. Pak Milton orang yang profesional, cocok karena dia anggota DPD ya, pasti profesional karena seluruhnya. Kecuali kalau sebagian sebagai anggota DPD, maka Pak Milton belum tentu orang yang profesional. Jadi ini bisa ya. Nah, yang B, semua penada profesional. Tidak semua penada menjadi anggota DPD. Jadi tidak tahu ya. Nah, ini tidak ya. Nah, semua anggota DPD orang pandai. Disebutkan ini profesional, bukan pandai. Tidak berhubungan ya. Sebagian anggota DPD suka korupsi. Tidak ada keterangan masalah korupsi. Yang ada adalah profesional ya itu. Nah,
Pak Milton tidak pantas. Tidak ada keterangan masalah pantas apa tidak. Pokoknya dia sudah menjadi anggota DPD. Pantas dan tidak dibahas ya. Nah, berarti yang E. Nah, gitu ya. Apa yang salah ya itu. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, itu. Terus nomor 9, 10 ya. Nah, ini. Semua santri pandai berceramah. Semuanya tanpa kecuali semua santri setiap atau bisa juga disebut setiap santri ya itu pandai berceramah. Beberapa, beri sebagian, tidak seluruhnya, ada yang tidak, gitu ya. Nah, beberapa penduduk kampung A adalah santri, sebagian penduduk adalah santri. Nah, ada yang mengatakan kalau semua dan beberapa, maka jawabannya nggak mungkin semua. Ya, silakan boleh saja. Itu logis juga sih, tapi tetap kalau saya sih hati-hati ya. Saya tidak pakai yang seperti itu. Ya, jadi ini. Jadi kalau pakai kata tadi semua, beberapa, berarti jawabannya bukan semua. Yang semua pasti salah, berarti yang C salah. Ya itu. Nah, ya boleh saja gitu. Nah, tadi yang A juga salah ya, itu ya cek aja. Kalau saya lebih suka cek jawaban ya. Nah, ini. Semua penduduk kampung A adalah santri. Nah, ini bertentangan dengan premis kedua. Yang santri itu adalah sebagian, beberapa saja. Jadi ini salah ya. Lagi pula A itu hanya mencakup satu premis ya itu. Yang B, sedikitnya satu orang ini sama dengan kata beberapa. Sedikitnya satu orang atau beberapa orang santri pandai berceramah. Ini salah. Yang pandai adalah semuanya, bukan beberapa. Jadi salah. Jadi ya. Nah, yang C, semua penduduk kampung A pandai berceramah. Nah, ingat yang pandai berceramah tadi adalah yang santri. Dan yang santri itu adalah sebagian saja. Nah, yang bukan santri, apakah pandai berceramah? Tidak tahu, tidak ada keterangan. Jadi tidak bisa. Ya, harusnya apa? Sebagian saja ya. Nah, yang D, beberapa penduduk kampung A pandai berceramah. Iya, karena apa? Beberapa penduduk kampung A yang statusnya sebagai santri, dia pasti pandai berceramah. Karena semua santri berceramah, pandai berceramah ya. Jadi ini beberapa di antaranya adalah dari penduduk desa A, kampung A gitu ya. Nah, terus yang E, beberapa penceramah adalah santri. Nah, gini, semua santri pandai penceramah. Apakah semua penceramah adalah santri? Mungkin. Apakah beberapa penceramah adalah santri? Mungkin. Nah, jadi mungkin, bukan pasti ya. Nah, dengan yang D, lebih kuat yang D daripada yang E. Karena yang E itu masih kata mungkin. Kalau yang D sudah pasti, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini nomor berikutnya, nanti kita bahas pada video berikutnya. Ya, ini menurut saya lebih sulit. Karena apa? Kita harus bisa menerjemahkan bacaan, gitu ya. Nah, makanya karena dia itu yang bisa bahas khusus beberapa bacaan dan ini kita bacaan cukup panjang tapi tidak rugi karena panjang menerjemahkan, memikirkan, menafsirkan. Nah, nanti hasilnya dipakai di beberapa soal, gitu ya. Nah, ini saya cukupkan sampai ini dulu. Terima kasih sudah perhatikan, buat-buat bermanfaat ya. Ada saran silakan di komentar. Eh, Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.